Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taman Firdaus, guru SMA Negeri 4 Kota Bima, kota kecil yang berada di ujung timur Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, saya akan menyajikan video yang berkaitan dengan praktek supervisi akademik berbasis coaching. Di sini nanti akan ada 3 siklus, Bapak Ibu. Siklus yang pertama yaitu pada percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan melakukan diskusi dengan Pak Amar Ma'ruf, salah satu guru PKWU yang ada di sekolah kami, mendiskusikan tentang tujuan dan target capaian beliau yang berkaitan dengan kompetensi pembelajarannya. Kemudian nanti pada siklus yang kedua adalah saya akan masuk ke kelas beliau untuk membantu beliau mengobservasi, mengamati berdasarkan indikator yang telah kami sepakati. Dan yang ketiga nanti adalah kami akan ketemu lagi melakukan percakapan, mendiskusikan temuan-temuan, dan termasuk di dalamnya merencanakan bagaimana ke depan seharusnya dalam meningkatkan kompetensi selanjutnya, baik pada area yang sama maupun pada area yang lain. Demikian, selamat menonton. Pak Taman, Pak, Assalamualaikum. gimana kabar Pak Amar? Alhamdulillah. Dari kelas? Baik. Iya Pak, dari kelas Pak. Gitu. Iya. Tadi ngajari kelas mana? Tadi di kelas 11 Pak. 11. Iya. Apa tuh? Materi apa? Tadi materinya itu terkait dengan kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-Benda Pak. Oh gitu. Gitu, Pak. Bagaimana? Menarik gak mengajar di kelas itu? Menarik sih Pak, tapi ada beberapa masalah yang saya temukan. Terutama saya ingin mengaplikasikan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Menarik nih. Ya, Ayo, sini. Kita duduk sini aja kalau gitu. Baik Pak. Ini sini aja lah kalau gitu. Ayo, kita duduk sini aja Pak Amar. Oke. Apa nih yang bisa saya bantu nih? Iya Pak, tadi itu saya lihat anak-anak itu sebenarnya punya keragaman Pak di kelas itu, yang mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajarannya menjadi lebih baik, anak-anak lebih mudah untuk menyerap pembelajaran Pak. Oh gitu. Ya. Jadi gini, kan kemarin kan Pak Amar juga udah pernah nyampaikan ke saya nih untuk membantu Pak Amar kan, Ya, Pak. untuk apa ya, observasi yang nggak salah ya? Betul ya. Oh gitu. Saya minta Pak Taman untuk bisa membantu saya nanti mengobservasi ketika saya belajar Pak. Oh, ketika pembelajaran di kelas ya? Iya, ketika. Nah, kira-kira kalau begitu kompetensi apa yang akan saya observasi nanti? Iya Pak. Yang ingin saya kembangkan itu pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Ya. Pembelajaran Baik itu, yang berdiferensiasi. ya, kontennya, proses maupun produknya. Konten, proses maupun produknya. Lantas situasi saat ini gitu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Pak Amar seperti apa Pak? Oh iya Pak. Kalau sekarang pembelajarannya belum sepenuhnya berjalan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Karena dari sisi saya sendiri Pak itu masih kurang bisa untuk menuangkan yang diferensiasi yang mana yang pas dalam pembelajaran itu Pak. Jadi dari sisi Pak Amar itu belum bisa menuangkan yang dengan tepat strategi diferensiasi apa yang tepat yang gitu tepat, ya. Oke. Nah, maunya Pak Amar ke depan seperti apa? Maunya saya berharap pembelajarannya lebih bisa untuk mengakomodir keragaman yang ada di kelas saya Pak. Akomodir keragaman yang ada itu di kelas. Baik dari segi mungkin kemampuan belajar mereka, atau mungkin dari minatnya atau gaya belajar yang mereka punya. Baik, kalau boleh saya tahu nih Pak Amar nih, Ya, Pak. jika kita buatkan penilaian dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Amar saat ini berkaitan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas di posisi mana nih? Mungkin masih di sekitar 5 mungkin Pak. Sekitar 5 ya. Iya Pak.
Itu gimana tuh maksudnya sekitar 5 Pak? Sekitar Boleh 5 itu dijelaskan? maksudnya mungkin saya sudah paham dengan oh ya berdiferensiasi itu bisa dari segi kontennya, bisa dari prosesnya atau produknya gitu Pak. Ya, tapi ketika saya masuk di kelas menuangkannya dengan materi pelajaran yang ada, itu kadang saya kesusahan di mana saya bisa memasukkan diferensiasi kontennya di mana, prosesnya di mana yang bisa saya rubah gitu ya. Dan produknya apa yang bisa dihasilkan. Iya. Baik. Nah, kalau demikian berarti ke depan mau dinaikkan ke skala berapa? Saya berharapnya sampai skala 8 Pak. Oh, 8. oke. Ya. Sampai skala 8 nih. betul. Bicara skala Ya. 8 nih. Skala 8 ini gimana maksudnya nih Pak? Ya, tadi kalau saya tidak hanya sekedar paham gitu Pak ya, tapi saya bisa mengaplikasikannya di kelas, di rencana pembelajaran yang saya buat, Iya, itu bisa mengakomodir kontennya misalnya mungkin dari kemampuan siswa yang beragam, saya bisa mengakomodir mereka gitu. Bagaimana perencanaan pembelajaran saya yang saya buat gitu. Terus yang berikutnya mungkin dari prosesnya Pak ya, itu prosesnya juga berharapnya bisa baik siswa yang paling apa ya, yang paling kemampuannya rendah sampai yang bagus itu bisa terakomodir. Mereka bisa apa ya, punya semangat belajar yang bagus, gitu, tertarik untuk belajar PKU gitu Pak ya. Dan gitu pun dengan produknya, saya berharapnya bisa menghasilkan beragam produk gitu, berdasarkan bisa dari minat mereka misalnya Pak. Iya. Baik, jadi selain dari indikator tadi nih bahwa nanti ke depan Bapak ingin menaikkan ke skala 8. Tadi kan mampu bagaimana mendiferensiasi dari sisi konten, proses, tentu dari hasil pemetaan terhadap minatnya ya. Betul. Nah, selain dari itu apalagi kira Pak yang bisa menjadi ukuran nanti bahwa oh ya saya ini telah mampu meningkatkan kompetensi saya menjadi ke angka 8 ya, apalagi selain dari itu? Nah, saya kira dari sisi keaktifannya siswa gitu Pak ya, lebih aktif siswanya. Terus bisa juga dari saya lihat kalau dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 itu kolaborasinya, kerjasama mereka masih kurang selama ini dalam berkelompok Pak. Mungkin dari sisi itu juga bisa berkembang anak-anak Pak. Jadi nanti juga harapannya lewat pembelajaran itu kolaborasinya, keterampilan abad 21-nya siswa juga berkembang. Betul Pak. Nah, kalau begitu begini Pak, kira-kira berapa pertemuan Bapak butuhkan agar keterampilan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa Bapak lakukan? Berapa kali pertemuan? Sekitar 2-3 kali. 2 kali sampai 3 kali. Iya, 2 kali Nah, karena kalau, ini rencananya kan menghasilkan produk Pak. Ya, mungkin perlu ada perencanaan, terus ada desain dari siswa, baru ada produk yang akan dihasilkan. Mungkin ada beberapa pertemuan yang dibutuhkan. Nah, kalau saya boleh tahu nih, kapan nih saya akan mulai membantu Amar untuk motivasi, hari apa nih? Kebetulan minggu depan hari Kamis Pak. Hari Kamis. Iya, Oh ya, di kelas 10-1. Kebetulan saya tidak memiliki jam pada saat itu, saya akan bantu Pak Amar nanti dari Kamis ya. Namun misal, kalau hari Kamis ini kita mulai nih, saya membantu Pak Amar untuk observasi. Iya Pak. Jika seandainya pada saat kita melaksanakan atau Pak Amar melaksanakan praktek pembelajaran itu ada kendala, ada tantangan, ada hambatan, bagaimana cara Pak Amar mengatasi itu? Iya Pak. Kalau terkait dengan hambatannya sendiri, mungkin saya perlu melihat dulu akar permasalahannya Pak ya. Ya, permasalahannya apa? Ya, kalau terkait dengan siswa, mungkin kontrol siswanya mungkin bisa kita atur bagaimana siswanya menjadi lebih nyaman untuk belajar, tertib untuk belajar gitu Pak. Kalau dari sisi saya sendiri mungkin persiapan untuk pembelajarannya Pak ya, saya perlu persiapkan lebih maksimal. Ya, kira-kira yang kurang mungkin saya bisa perbaiki, bisa saya sempurnakan. Oke, baik. Jadi ada beberapa strategi lah yang akan Pak Amar lakukan ketika ada kendala ya. Ya Pak. Ada satu lagi. Oke, baik Pak Amar. Tapi nanti saya izin bahwa apa yang kita diskusikan, kita rencanakan hari ini akan saya jadikan sebagai
bahan nanti untuk membantu Pak Amar mengobservasi suasana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran ya. Baik. Sampai ketemu Oke, di Pak. hari Kamis. Saya tidak sabar menunggu Pak Amar di ruang kelas nanti ya. Siap. Nanti di kelas 10 berapa? 11 Pak. 11. Oke, Ya. kalau begitu. Ya, terima Sampai kasih ketemu. banyak Selalu Pak, Pak Amar. ya. Nanti kita ketemu. Oke, saya lanjutkan aktivitas lagi ya. Ya, baik Ayo, Pak. Pak. Terima kasih banyak Ayo. Pak. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kabarnya? Baik juga Pak Baik. Guru. Ya. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Nggak ada yang sakit ya? Oke. Sudah sarapan semua? Oke, sebaiknya yang belum sarapan kalau ke sekolah harus sarapan dulu. Biar belajarnya lebih kuat, lebih semangat, gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk Oke. Pak Guru sebutkan satu persatu ya, dengarkan. Ananda, Anissa, Arif Rahman, Askila, Azwarjul Alfria, tari pantun, ya, cerita rakyat, itu kan. Ada apa lagi? Acara adat. Nah, dari budaya non benda ini kemudian kita akan menggali atau mencari ide gitu ya, gagasan untuk membuat kerajinan ya, yang terinspirasi oleh budaya lokal non benda. Nah, maka minggu yang lalu pun kita sudah mencari idenya kan? Iya. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan idenya? Sudah, oke. Kelompok 1 apa idenya kemarin? Cangkir terus ditempelin sama cerita rakyat Nyi Roro Kidul. Cerita rakyat ya. Iya. Berarti yang terinspirasi oleh budaya lokal non benda. Oke, yang lain tetap tenang. Baik. Untuk kelompok 2, kemarin idenya tentang apa? Kita mau bikin lukisan tari kecak di baju. Lukisan tari kecak di baju. Oke. Tari kecak itu dari mana asalnya? Dari Bali. Dari Bali ya. Ya. Berarti terinspirasi dari budaya apa? Budaya lokal. Budaya Tari lokal non benda berupa apa? Tari Tarian. Oke. Dilukis atau disablon rencananya? sablon. Di sablon. Iya. Oke. Ya, nanti secara jelasnya masing-masing akan mempresentasikan ya apa yang sudah didiskusikan oleh temannya, apa yang akan didesain. Itu ya. Setelah mendesain, kira-kira apa kegunaan atau tujuan kita mendesain suatu produk yang akan kita buat? Apa sih manfaatnya kira-kira, Nak? Apa yang Oke, Abang Raditya apa? dengan desain kita bisa tahu apa yang ingin kita buat. Dengan mendesain kita bisa tahu Ya, apa yang kita buat. Oke, apa yang kita bisa ketahui dari mendesain? Ya, agar kita bisa secara jelas ya mengetahui apa yang akan kita buat. Dari apanya saja. Bisa dari misalnya mendesain tadi ya, ukurannya mungkin ya. Kita mau pakai ukuran berapa? Kalau kita mau buat di sablon di baju, berarti misalnya warnanya apa, ya. Ukurannya apa, gitu ya. Nah, komposisinya di baju itu apa saja? Ya. Apakah hanya gambar itu saja atau ada tambahan lain? Misalnya kemarin ada yang menambahkan apa di bajunya selain dari gambar
yang ingin kalian sablon? Oke, tari baron. Oke. Kemarin ada identitasnya juga kan yang ingin dimasukkan ya? Apanya? Logonya, gitu ya. Logo juga penting ya untuk suatu produk. Nah, Pak Guru tidak akan memperpanjang untuk menjelaskan lagi. Saya kira anak-anak akan langsung untuk mempresentasikan hasil dari desainnya. Kalau lupa, ya secara gambaran umumnya aja. Ya jadinya seperti apa? Ya. Ya harusnya hari ini itu semuanya sudah ada desainnya ya yang bisa nantinya minggu depan akan kita buat sebagai produk kerajinannya. Oke, kelompok mana yang akan presentasikan desainnya terlebih dahulu? Silakan. Oke, atau Pak Guru yang pilih? Oke. Oke, kita urut aja ya dari kelompok 1. Ya. Bagaimana mengkomunikasikan desain kalian agar mudah dimengerti oleh yang lain. Yang lain pun kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Oke. Pak Guru berharap tiap ada yang presentasi itu akan ada 1 atau 2 pertanyaan dari yang mendengarkan. Baik? Sudah siap, Nak? Oke, kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan atau ingin memberitahu tentang kerajinan yang ingin kami buat. Kerajinan yang ingin kami buat adalah patung. Kami ingin membuat patung terus dari koran dengan desainnya dibuat dari kawat terus jiblak dari foto ini. Kita mengambil salah satu dari foto ini untuk membuat patung. Kira-kira kita akan membuat 2 atau 1 patung yang terbuat bahan-bahannya terbuat dari koran sama kawat. Nanti ada cat airnya juga, lalu dibikin sebisa. Ini kamu yang tahu bahannya. Oke, kalau sudah? Sudah. Oke, sudah boleh. Silakan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum. Bagian yang belum jelas bisa ditanyakan dulu, ya. Iya. Ada yang mau bertanya? Soalnya bukan ambil dari foto ini, bukan diambil semua dari foto ini, cuma ambil satunya doang. Oke, maksud temannya mungkin. Oke. Ya, sesuai. Kita ambil dari gambar ini, banyak nih. Misalnya nyirir keju. Nih, lihat nih, satu-satu ya. Ini. Nih. Oke. Nih satu lagi. Itu gambar apa, Nak? Gambar itu tadi. Ini foto putrinya satu lagi. Nih. Oke. Sama ini putri sebenarnya. Kenapa? Silakan. Nih. Oke, silakan ditanyakan. Mungkin ukuran patungnya boleh ditanyakan ya. Ukurannya Atau dari komposisi bahannya. ini kira-kira berapa? Masing-masing Berapa? kan dari ada matanya, ada kepalanya, ada pakaiannya misalnya ya. Itu bagian-bagiannya dibuat dari apa saja. Ya, komposisinya seperti apa gitu. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, ukurannya sebesar apa patung yang ingin kalian buat? Mbak panjang sekali. Sekitar segini lah Pak. Kira-kira berapa? Berapa senti berarti tingginya? 3 cm. 3 senti itu cuman segini, Nak. 5, 6, berapa? 10? Oke. Berarti perlu didiskusikan lagi ya. Ya, nanti didiskusi lagi. Oke. Terus yang penting
kalau mau buat patung berarti harus proporsional. Artinya ukuran kepala, ukuran badannya, tangan, kakinya itu harus sesuai ya. Ya. Harus seimbang. Jangan sampai kepalanya kelihatan lebih besar gitu ya. Badannya kecil ya. Ya, Pak. Ya, harus imbang, harus serasi gitu ya. Oke. Terus ada yang mau ditambahkan anak-anak? Nggak ada. Oke, kalau sudah Sudah, saya tutup. silakan ditutup. Saya tutup apa nih? Presentasi ininya tuh dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Oke, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerajinan lokal non-benda. Yang pertama, ini ada contohnya. Kita tuh bikin kerajinan lokal non-benda dari cerita Nyi Roro Kidul. Nah, di sini kita tuh menggunakan gelas untuk menempelkan Nyi Roro Kidulnya. Di sini kita tuh bikinnya setransparan mungkin, jadi dia tuh menyatu sama gelasnya. Terus nanti kita juga tuh ada bikin pantun, tapi nanti kita tempelin di casing. Nanti kita bikinnya sebagus mungkin dan semenarik mungkin sih. Oke. Dari casing HP maksudnya. Berarti akan ada 2 desain ya yang sudah dibuat. Yang casing HP sudah dibuat desainnya? Belum sih, Belum. itu baru rencananya. Rencananya akan buat 2. Ya, desain yang sudah ada itu? Dari cerita Nyi Roro Kidul. Oke. Gambar di cangkir ya. Oke. Silakan anak-anak, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dijelaskan lagi lebih lanjut sebelum ditanyakan? Enggak ada. Silakan. Gak tahu sih, paling nanti kita bikin stiker Nyi Roro Kidulnya sama beli gelasnya sama beli casingnya juga. Belum kita perkirain berapa-berapanya, baru desainnya aja yang kita pikirin. Oke. Biayanya belum tahu ya estimasinya berapa. Oke. Ya sebaiknya dihitung dengan cermat ya. Kira-kira akan menghabiskan modal berapa? Karena rencananya kan hasil ini kita akan menawarkan ke orang untuk kita jual ya. Nah, kira-kira berapa modalnya, kemudian harga jualnya berapa misalnya ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan ditutup. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Maaf jika presentasinya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kisah kita yang dulu pernah bersama. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, berikutnya kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok yang sebelah sini, kelompok berapa? Kelompok 2 sudah ada kan? Desainnya sudah ada? Sudah, oke silakan. Nggak usah takut, ayo. Langsung presentasikan. Ayo maju, ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo maju, yuk. Oke Pak Guru, harap
masing-masing kelompok lebih fokus lagi ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya. Oke, tadi hasil dari kelompok 4 sudah di-share ke grup kelas? Belum? Oke, silakan di-share ya. Oke, bagus. Di-share ya di grup PKU-nya. Oke, silakan dimulai, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini ingin Perhatikan dulu di sana. mempresentasikan hasil desain kami. Jadi kami mendesain gambar tarian Bali, tari kecak. Coba diperlihatkan desainnya seperti apa, Nak? Ya. Oke. Itu kaos ya. Oke. Yang di depannya gambar apa? Tari kecak. Terus ada tulisan di belakangnya. Ya, pantun. Oh, pantun. Pantun dari mana? Dari Betawi. Bisa dibacakan pantunnya? Silakan dibacakan pantunnya. Dari Italia ke kota Bosnia, jangan lupa belajar bahasa. Mari ikuti kemajuan dunia, tapi ingatlah budaya bangsa. Oke, bagus. Kira-kira kalau pantun seperti itu masuknya di pantun apa? Apa? Pantun nasihat ya. Berarti itu menasihati orang agar apa selalu Mengingat budaya bangsa. ingat budaya bangsa. Bagus. Oke. Kira-kira sudah dihitung-hitung kira-kira akan menghabiskan biaya berapa? Belum. Oke. Desainnya yang pantun itu full atau di bagian mana dari Nanti dikecilin lagi. kaosnya? Pak Guru, ini cuma buat ilustrasinya doang. Oh, ilustrasinya doang. Berarti ukuran persisnya seperti apa di kaos belum ya? Belum diatur. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Nak? Warna putih. Apanya yang warna putih? Oke, kaosnya. Tulisannya warna apa? Merah. Tulisannya warna merah. Biar merah putih, Pak Guru. Biar merah putih. Ada yang tanya, lengan panjang atau pendek? Maunya? Pendek, Pak. Pendek. Oke. Pendek. Oke, kalau sudah buat ya, kira-kira kalau mau dijual, jual berapa rencananya? Harga kaos sekarang berapa? Kaos polos. Oke. Kisarannya berapa? 30.000 ya yang polos. Terus setelah dipolos tadi rencananya mau di sablon. Biaya sablonnya berapa? Sekitar 40-an, Pak Guru. Sekitar 40-an. Berarti sudah berapa itu? Kaos sama sablon? Tapi kaosnya kita pakai punya Dava, Pak Guru, dan kuning. Oh, sudah ada. Oke. Yang bisa sablon. Ada konveksinya, Nak? Kaosnya aja, Guru. Oh, kaosnya. Oh, sablonnya aja yang di. Oke. Yang akan dibiayai ya. Tapi keseluruhannya harusnya tetap dihitung ya. Walaupun itu kaosnya temannya juga kan beli kan kaosnya, bukan buat sendiri kan. Oke. Ya coba estimasi modalnya berapa, nanti mau jual berapa ya. Oke.
Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Resya Miramadani dan partner saya. Saya Lena Apriliani. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa yang kami buat. Yaitu kami akan membuat baju. Baju ini akan diwarnai warna hitam. Nah, di depan ini ada logo di samping kanan di dekat dada ada logo tentang kelompok kami. Nah, di gambar logonya ini adalah bendera merah putih. Di atas dan di bawahnya ada kelompok 5 dan tulisan kelas 10-1. Nah, di sebelah kiri ada pantun tentang Bali. Saya akan membacakan ya. Lebat daun bunga tanjung, berbau harum bunga cempaka, adat dijaga, pusaka dijunjung, baru terpelihara adat pusaka. Nah, lalu di bagian belakang ada tari barong yang berasal dari Bali. Nah, jadi di bawahnya tari barong ada penjelasan tentang tari barong. Tari barong adalah salah satu tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang mitologis gambaran binatang beruang yang memiliki kekuatan gaib dan dianggap dapat melindungi manusia. Ya, hanya itu aja. Ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, kami akan memberikan jawaban, bukan harapan. Silakan tentukan. Silakan. Di bawah gambar tari barong itu apa? Pengertian tari Tari barong. Tapi menurut kalian itu bakal rame gitu kayak depannya kan tidak ada. Enggak sih. Enggak pas kok menurut kita. Apalagi Bisa diperlihatkan desain aslinya seperti apa ke temannya atau dikirim, ada WA grupnya kan? Coba dicek di situ. Kira-kira sudah bagus nggak, proporsional nggak, gitu ya? Siapa lagi? Putri. ya supaya lebih menarik lagi gitu, supaya Sama identitas kelompok kita. iya. Apakah ada lagi yang bertanya? Radit. Apa? Enggak. Kita nggak akan jual, mungkin kita simpan dengan baik, siapa tahu bisa dipakai lagi gitu. Jadi gitu kok. Nanti Ayo, Pak Guru silakan aja yang lagi. simpan. Terlalu banyak yang nyanyi nih ya. Ayo Radit apa? Warna hitam. Warna ukuran L palingan. L. L ya. Iya agak kecil. Kamu yang kebesaran. Ayo Samdar apa lagi? Kira-kira Satu orang 20. satu orang 20 nyicil-nyicil. Kita aja nggak ada yang bertanya nih. Udah. Tadi yang terakhir bertanya siapa namanya? Samdan. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 ya, sudah mempresentasikan hasil desainnya dengan bagus. Oke, kita sambut kelompok terakhir. Yang lain sudah kan? Iya, ini yang terakhir kan? Oh beda. Oke. Ketuanya Radit. Ketua kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami di sini ingin menjelaskan desain yang kami buat. Inilah, dikasih gini lah. Ya itu. Ini. Ya pegang aja. Desain ini kami buat nih.
baju ini kami gunakan warna apa ya? Hitam ya. Warna hitam dan biru. Kami membuat kaos dua model. Ya. Yang satu bercerita tentang Timun Mas, yang satu tentang Maling Kundang. Warna juga kita pakai warna hitam. Untuk ukurannya tuh kita pakai L, XL atau L. Satunya XL. Oh. ya dua aja lah. Satu L, satu XL aja gitu. Nah, itu aja sih. Ada yang ingin bertanya? Ya, tambahan lagi untuk kalian. Kita juga kurang inspirasi soalnya. Oke, kalau mau beri masukan boleh, silakan beri masukan. Kira-kira mau ditambah apa ya? Baru awal-awalnya aja. Berapa? Berapa kamu? Iya sih kemungkinan begitu. Ya gitu. Ya itu jadi gini yang diambil. Ada yang tambah lagi? Ada tanyakan dia. Kalau misalnya kalian macam minta dari soalnya kan soalnya kan kami aja sebenarnya lagu dari pengamen pendek-pendek tuh kan bisa aja kalian tambahin biar nggak sepi amat maksudnya kalau kalian pengamen dulu kan kalau misalnya lagu dalam daerah kan belum bisa masuk. Ya nanti dipikirin lagi lah usulannya. Diskusi berlangsung. Oke. Lagi? Enggak lah pakai nanya. Oke. Enggak lah pakai nanya. Oh ya. Oke, silakan. Sekitar Nah, jadi kita mau bikin tas dari barang bekas yaitu plastik. Nah, jadi ceritanya kita mau gunain plastik yang berwarna merah dan putih. Terus di tengah-tengahnya kita mau bikin pantun atau apa gitu tentang sejarah atau apa gitu. Terus kita tinggal tambahin bintang-bintang atau kupu-kupu untuk menghiasnya. Itu aja sih. Nanti kita akan gunain kertas atau apa gitu. Nanti kita kirim lagi. Ya nanti kita kirim lagi. Oh iya. Oke, terima kasih atas sarannya. Ada yang ingin bertanya lagi atau masukannya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi yang mungkin kurang jelas? Iya, pantun aja. Iya, nanti kita bikin lagi untuk itu. Tadi ada desainnya. Silakan perlihatkan desainnya. Jinjing ya, tas jinjing. Itu saja. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah melakukan presentasi dengan bagus.
Keren presentasinya. Nah, selanjutnya kalau sudah membuat desainnya, langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya dari desain yang sudah dibuat? Oke, tinggal membuatnya ya, memproduksinya. Nah, perhatikan dulu di sini, nak. Oke, kelompok 1 perhatikan dulu. Perhatikan dulu di sini. Nah, kalau sudah mendesain, berarti kita akan membuatnya, memproduksi desain yang sudah kita buat. Ya. Nah, apa saja kira-kira yang dibutuhkan ketika kita akan membuat desain yang sudah kita buat? Oke. Akan ada alat, akan ada bahannya. Perlu alat dan bahan saja. Oke, ini juga butuh ya, dananya juga. Oke. Nah, nanti ketika kalian buat, silakan divideokan ya. Harus ada dokumentasinya ya. Kalian membuatnya ada dokumentasinya. Karena nanti selain akan ada produk yang kalian pamerkan, tapi juga prosesnya ketika kalian membuat juga harus bisa ditayangkan ya. Prosesnya seperti apa. Kalau butuh dengan ceritanya, mungkin ada kenangan di situ kan. Mungkin bisa ditambahkan ceritanya, oh ini menarik nih ketika membuat ini. Oke. Nah, oke, dari pertemuan kali ini, nak, apa yang bisa anak-anak ambil pelajarannya? Oke, angkat tangan, angkat tangan. Ayo, nak, tadi sudah menyampaikan. Siapa namanya? Oke, Putri Rayhan. Oke, nggak malu ya. Berarti melatih untuk percaya diri ya. Menyampaikan apa idenya. Ya, itu penting ya. Oke, bagus. Apa lagi kira-kira? Oke, silakan. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya. Berarti untuk menuangkan ide kita perlu mendesain dulu ya. Tidak langsung membuatnya. Nah, kenapa sih tadi kita tidak langsung membuatnya? Oke, karena kita meminimalisir kesalahan dalam membuat produk kita ya. Kita harus tahu dulu modelnya seperti apa, ukurannya sebesar apa gitu ya, warnanya kombinasinya seperti apa, itu harus direncanakan, didesain dulu ya, agar apa, nanti kita langsung asal buat, oh ternyata salah. Rugi nggak seperti itu? Rugi apa? Dananya, biayanya, karena menggunakan biaya, waktunya gitu kan ya. Tapi apapun itu, kesalahan, dari kesalahan itu kita bisa belajar. Oh, berarti kita harus lebih berencana, lebih bagus lagi dalam perencanaannya, dalam mendesainnya sebelum membuat. Oke, seperti itu Nana ya. Oke, bagus. Terima kasih, kita sudah belajar hari ini dengan bagus. Walaupun Pak Guru lihat agak-agak tegang gitu ya mukanya. Karena ada mic. Oke. Oke, kita tutup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk tugasnya terkait materi ini nanti Pak Guru kirim di WA grupnya saja ya. Oke, terima kasih anak-anak ya.
Perasaan saya dalam pembelajaran ini adalah sangat bahagia sekali karena dari pembelajaran ini saya bisa belajar untuk mengekspresikan ide-ide saya dalam pembelajaran ini. Nah, pengalaman saya dari pembelajaran PKU ini adalah saya bisa belajar untuk mendesain sesuatu dan untuk menumpahkan ide-ide saya dalam mendesain sesuatu tersebut. Contohnya kayak misalnya desain gelas, terus dimasukkan kerajinan lokal non benda seperti cerita rakyat. Tidak hanya cerita rakyat yang bisa dimasukkan, tetapi juga ide-ide yang lain. Kalau menurut saya, apa tadi? Pembahasan tentang perasaan saya tentang pembelajaran PKU ini seru banget sih, karena bisa mendiskusikan teman-teman lebih seru aja. Seperti yang saya bahas oleh kelompok saya sendiri tentang tari barong yang berasal dari Bali. Jadi saya mengenal, lebih jelas mengenal tentang Bali, tentang budaya-budaya Indonesia yang lain. Pokoknya seru banget deh. Jadi tuh kayak bisa mengenal lebih lama lagi tentang budaya Indonesia. Gimana Pak Amar perasaannya? Alhamdulillah sudah plong Pak ini. Udah plong. Sampai, ya, terima kasih sudah membersamai Pak di kelas. Mengobservasi apa yang dilakukan saya selama pembelajaran. Gitu, Alhamdulillah saya senang sekali karena dengan proses ini sepertinya saya akan lebih bisa memperbaiki apa yang perlu saya perbaiki gitu Pak ya. Oke, baik. Ya. Kalau begitu ngomong-ngomong begini Pak Amar. Ya. Tadi ketika Pak Amar telah melaksanakan praktek pembelajaran, kemudian saya membantu Pak Amar mengobservasi ya. Kalau kita merujuk pada diskusi kita kemarin sebelum saya masuk tadi gitu ya. Iya Pak. Kira-kira bagaimana penilaian Pak Amar terhadap performa tadi? Kalau dari performa tadi Pak, saya lihat kalau dari saya sendiri itu kalau inginnya sampai ke angka 8 seperti yang kita sampaikan kemarin mungkin belum sampai ya Pak ya. Mungkin masih di angka 5 atau 6 sebelumnya itu Pak. Nah dari situ mungkin saya berharap ada masukan dari Pak Taman, kira-kira dari segi apa yang bisa saya kembangkan di situ, terutama terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, tadi Pak Amar menyampaikan bahwa target yang kemarin itu belum optimal dicapai. Betul, ya. Apa yang membuat Pak Amar menyimpulkan demikian? Dari prosesnya sendiri Pak, saya lihat tadi itu pembelajaran yang saya sampaikan mungkin tidak sepenuhnya bisa mengaktifkan siswa. Saya lihat tadi siswanya masih kurang aktif Pak? Masih kurang aktif. Lalu? Terus dari segi saya sendiri mungkin runtutan dari strategi pembelajarannya mungkin ada yang belum bisa mengoptimalkan minat dari siswanya tadi Pak. Ya mungkin, tapi walaupun ada beberapa mungkin ya. Tadi ada yang sudah memakai desainnya itu sudah langsung menggambar, mungkin karena memang minat mereka itu menggambar gitu. Ada yang juga dengan menggunakan aplikasi Pak, digitalisasi itu. Saya kira itu perkembangan luar biasa dari anak-anak kita Pak dalam melaksanakan pembelajaran. Gitu. Jadi karena Pak Amar belum mampu mendorong minat sebagian siswa, sehingga Pak Amar berkesimpulan bahwa ini belum optimal ya untuk mencapai target yang kemarin ya, angka 8 loh ya. Selain betul. Itu mungkin Pak ada hal-hal baik yang mungkin dalam praktek pembelajaran tadi Pak Amar sudah lakukan. Apa lagi kira-kira? Yang hal-hal yang baik yang sudah saya lakukan selama pembelajaran tadi, mungkin dari awal Pak ya, saya berusaha untuk membuat situasinya lebih tenang, nyaman buat anak-anak dengan memulai dengan membaca Al-Quran bersama gitu Pak. Dengan seperti itu lebih fokus anak-anak dalam memulai pembelajaran gitu Pak. Terus dari awal saya coba untuk mengingatkan balik pembelajaran yang sebelumnya seperti apa sebagai bekal mereka di pembelajaran berikutnya kira-kira bisa nyambung atau enggak. Kalau enggak mungkin saya ingatkan gitu. Jadi saya ingatkan lagi pembelajaran yang kemarin seperti apa gitu. Karena itu penting buat
pembelajaran berikutnya. Oke. Ada lagi Pak mungkin yang ingin ditambahkan mungkin yang menurut Pak Amar itu sudah berjalan baik. Ini kan tadi Pak Amar seperti yang kita diskusikan kemarin ingin meningkatkan kompetensi dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul ya. Nah dari sisi proses misalnya apakah itu telah terdiferensiasi atau bagaimana Pak Amar? Oke. Kalau dari sisi proses sendiri itu kaitannya sama strategi pembelajaran Pak ya. Iya. Itu sudah lumayan sih Pak, saya kira sudah masuk ada diferensiasinya. Walaupun mungkin Oke. belum optimal gitu Pak ya. Belum optimal. Iya, betul. Tadi itu, Oke. ya. Iya. Karena tadi itu ketika prosesnya berjalan itu ada mungkin yang tidak terfasilitasi Pak dalam pembelajaran, mungkin minat mereka seperti apa, sehingga apa ketika proses belajar itu ada yang masih sibuk sendiri gitu, kurang memperhatikan gitu Pak. Nah kalau dari saya sendiri harapannya mereka sebenarnya sudah bisa lebih aktif karena dengan strategi diskusi tadi, metodenya menggunakan metode diskusi, harapannya semua bisa menuangkan ide mereka seperti apa gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Amar. Jadi ingin menguatkan kembali dari apa yang Pak Amar sampaikan tadi, berarti kira-kira capaian target yang kita tetapkan di awal kemarin sudah tercapai apa belum? Atau maksimal apa belum? Belum maksimal. Belum maksimal. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Amar atas refleksinya. Tapi boleh enggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Tentu Pak. Itu hal yang saya tunggu-tunggu sebenarnya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Lebih kurangnya di mana yang bisa saya perbaiki. Oke, baik. Terima kasih. Nah, tadi sebetulnya ada beberapa catatan saya hal baik yang sudah Pak Amar lakukan dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Yang pertama tadi bagaimana Pak Amar mendiferensiasi dari sisi produk ya. Anak-anak diberikan kesempatan untuk melaporkan, mendesain, tugasnya itu ada yang dengan aplikasi Canva, kemudian ada yang membuat sketsa, kemudian ada yang dalam bentuk gambar yang di print out, dan itu keren loh Pak, keren. Artinya Pak Amar sudah melakukan itu dengan secara baik, memenuhi kebutuhan belajar si murid dari sisi minatnya. Lalu yang kedua tadi yang berjalan baik adalah bagaimana Pak Amar memberikan penguatan terhadap presentasi kelompok, dan termasuk bagaimana menuntun setiap kelompok dan peserta didik pada umumnya untuk terus menggali, merawat rasa ingin tahunya, yang tentu saja ini adalah langkah positif yang telah dilakukan oleh Pak Amar dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya juga tadi terlihat bagaimana Pak Amar itu benar-benar mampu mengarahkan murid itu untuk percaya diri, kan? Percaya diri, kemudian mengambil perannya masing-masing. Dan ini kan yang bagian yang terpenting juga kan, bagaimana tiap kelompok itu berbagi peran di dalamnya. Itu Pak Amar sudah melakukan dengan baik. Nah, ini catatan saya yang hal-hal baik yang sudah Pak Amar lakukan di samping apa yang disampaikan oleh Pak Amar tadi ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini bagaimana pendapat Pak Amar? Ya, alhamdulillah Pak atas masukannya, dan ya alhamdulillah atas apresiasinya Pak. Saya lihat ya, saya berusaha sih Pak untuk mencari bagaimana sisi minatnya siswa itu bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya di kelasnya untuk pembelajaran gitu. Oke, baik. Sesuai dengan minatnya mereka gitu. Nah, oke, baik. Nah, dari produknya memang saya dari awal menyampaikan bagaimana agar desain yang mereka buat itu bisa dari beberapa cara yang sesuai dengan keinginan mereka, kemauan mereka. Tapi memang saya berharapnya tadi itu sebenarnya ada LCD Pak, biar lebih jelas itu desain dari anak-anak itu kan bisa dilihat secara jelas oleh anak-anak yang lain, diamati lebih detail gitu Pak, agar mungkin kekurangan kelebihannya itu
lebih jelas, jadi bisa lebih menarik juga mungkin untuk anak-anak ketimbang mereka pakai HP saja, mungkin layarnya kecil, ya itu juga membuat mungkin kurang fokus anak-anak untuk memperhatikan. Baik, ini maksud. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan catatan pengamatan tadi sudah selaras ya dengan beberapa Ya, Pak. indikator capaian target kita kan. Ya, Pak. Namun ada beberapa bagian nih yang sebetulnya masih bisa dioptimalkan. Misalkan tapi memang ini terkendala oleh sarana ya, sarana. Misalkan tadi dari sisi proses sebetulnya kita bisa mendiferensiasinya dari sisi proses bagaimana murid itu tidak hanya presentasi, tapi memang ini bagian presentasi ya. Ya. Namun mungkin perlu juga diberikan ruang kepada murid itu untuk mengeksplornya proses tadi itu secara individu. Atau mungkin tadi bisa kita lakukan presentasi pada area sekolah gitu yang nyaman gitu ya. Nyaman gitu Pak ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kita tingkatkan. Selain itu juga mungkin di asesmennya gitu ya, di asesmen formatif ini juga perlu kita lakukan. Sehingga nanti kita bisa memiliki data untuk memperbaiki proses ke depan. Bagaimana kira-kira kalau temuan saya ini menurut Pak Amar? Betul Pak, tadi itu memang saya kan sampai di akhir itu hanya menyampaikan asesmennya itu saya sampaikan aja lewat aplikasi WA gitu Pak ya. Mungkin itu memang kurang efektif sebenarnya Pak. Lebih tepatnya mungkin ya langsung di kelas biar proses selama pembelajaran itu bisa kita ketahui lebih jelas di saat itu juga gitu Pak. Mungkin lebih bagus seperti itu memang. Baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi sekarang sudah dari diskusi kita ini sudah tergambarkan oleh Pak Amar apa yang kira-kira akan perlu diperbaiki ke depan. Betul. Iya. Kira-kira apa saja? Mungkin dari segi prosesnya saya lebih variatif lagi, mungkin lebih kreatif untuk bagaimana proses pembelajarannya bisa lebih aktif, kreatif gitu Pak ya dari prosesnya. Terus yang tadi dari evaluasinya juga mungkin lebih bagus. Nah, terkait dengan ini kira-kira kapan dan di mana nih agar hal ini yang perlu ditingkatkan lagi, kapan nih akan dilakukan? Di minggu depan saya ada jam lagi Pak. Minggu depan? Iya betul. Ya mungkin dari pembicaraan kita ini untuk pembelajaran berikutnya saya lebih optimal Pak. Baik. Yang luar biasa dari Pak Taman. Ya ini yang saya harapkan memang Pak ya, agar saya juga bisa mengembangkan diri untuk kebutuhan belajar anak-anak. Baik. Terima kasih. Saya tunggu hal baik berikutnya Pak Amar. Saya apresiasi terhadap proses kita hari ini dan terima kasih juga. Saya juga telah belajar juga dari Pak Amar tentang banyak hal dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita ketemu lagi minggu depan dan saya tunggu cerita yang sama juga Pak Amar. Atas peluangan waktunya dan insya Allah saya akan selalu bersedia untuk membantu Pak Amar dan rekan-rekan guru kita yang lain. Terima kasih banyak Pak Taman. Ya, selama pelaksanaan supervisi ini dari sisi pengalaman saya merasa punya pengalaman yang luar biasa dari supervisi akademik ini, karena dari prosesnya itu yang membuat saya berkembang dari segi bagaimana dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, dari awal kami sudah mendiskusikan apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dilaksanakan di kelas, dan setelah itu kami melaksanakan di kelas, diobservasi oleh observer, dan saya berusaha untuk sebisa mungkin untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan perasaan saya dengan observasi ini, dengan supervisi akademik ini sangat senang, karena dengan adanya supervisi ini saya bisa tahu kekurangan, kelebihan saya dalam pembelajaran. Saya tahu apa yang perlu saya kembangkan ya, dalam melaksanakan pembelajaran, menghadapi situasi di kelas, dan bagaimana untuk selanjutnya sampai pada tahap penilaian. Nah, berikutnya
yang terkait dengan pembelajaran, banyak pembelajaran yang bisa saya dapatkan di sini. Ya, yang pertama sekali pembelajaran bagaimana saya bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bagaimana saya bisa memaksimalkan kemampuan siswa, minat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dari sini alhamdulillah tadi dari segi produknya sudah kita dapatkan produk yang beragam dari siswa berdasarkan pada minat mereka masing-masing. Dan selanjutnya setelah proses supervisi akademik ini, saya akan mengambil peran untuk membantu teman-teman saya yang lain juga bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi lebih optimal, lebih maksimal. Sehingga saya tidak hanya berkembang sendiri tapi berkembang bersama dengan teman-teman semua.